Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas teori sosiologi agama klasik menurut Karl Marx dengan tema agama sebagai candu dalam masyarakat. Mohon disimak dengan baik. Oke. Jadi teman-teman, dalam kajian sosiologi klasik, Karl Marx menempati posisi paling penting sebagai pemikir kritis terhadap struktur sosial dan ekonomi. Ia lahir pada abad yang ke-19, tepatnya pada tahun 1818 di Trier, Jerman. Pemikiran Karl Marx banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial Eropa saat itu yang ditandai dengan revolusi industri. Perubahan besar dalam bidang industri membawa dampak sosial yang tidak kecil, terutama munculnya kesenjangan kelas antara kaum kaya yang disebut borjuis dan kaum pekerja proletar. Salah satu pernyataan Marx yang paling terkenal adalah agama adalah candu masyarakat. Kalimat ini sering kali dipahami secara keliru sebagai bentuk penolakan total terhadap agama. Namun, sebenarnya pernyataan tersebut lebih kompleks karena menunjukkan bagaimana agama bisa berfungsi ganda, menenangkan, tetapi sekaligus menindakbobokkan masyarakat dari realitas yang menindas. Berikut landasan teori. Yang pertama, materialisme. Menurut Marx, perkembangan masyarakat ditentukan oleh basis ekonomi. Cara manusia memproduksi dan mengatur kehidupan ekonomi akan membentuk struktur sosial, budaya, bahkan agama. Inilah yang disebut dengan materialisme historis. Jadi, agama bagi Karl Marx tidak berdiri sendiri, tetapi sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan politik. Berikut poin yang kedua, agama sebagai superstruktur. Dalam kerangka berpikir Karl Marx, masyarakat terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu basis atau infrastruktur seperti kondisi ekonomi, hubungan produksi, dan alat produksi. Sedangkan superstruktur adalah segala hal yang lahir dari basis, seperti hukum, budaya, ideologi, termasuk agama. Dengan demikian, agama dianggap sebagai bagian dari superstruktur yang lahir karena kondisi material tertentu. Berikut analisis pemikiran Karl Marx. Yang pertama, agama sebagai refleksi penderitaan. Bagi Marx, agama muncul karena manusia merasa tertekan dan menderita dalam hidup. Agama memberi penghiburan dan menawarkan Injil keselamatan, surga, dan kehidupan abadi yang penuh kedamaian. Hal ini membuat manusia tertindas, merasa lebih kuat untuk bertahan. Contohnya, buruh yang harus bekerja 2-16 jam sehari dengan upah rendah mungkin merasa tidak adil, tetapi ia tetap tabah karena ada keyakinan bahwa penderitanya akan dibalas dengan kebahagiaan di akhirat. Poin yang kedua, agama sebagai candu. Pernyataan Marx bahwa agama adalah candu bukan berarti agama tidak berguna. Sama seperti candu atau opium yang bisa menenangkan rasa sakit, agama mampu menenangkan hati manusia di tengah penderitaan. Namun di sisi lain, candu membuat orang lupa akan kenyataan dan tidak lagi melawan sumber penderitaan itu sendiri. Inilah maksud kritik Marx. Agama dapat menghambat kesadaran kritis masyarakat untuk melawan ketidakadilan. Berikut poin yang ketiga, agama sebagai alat kekuasaan. Marx melihat agama sering digunakan oleh sekelompok berkuasa untuk menjaga posisi mereka dengan mengajarkan nilai-nilai kepasrahan, ketaatan, dan penerimaan atas nasib. Agama membuat rakyat sulit melakukan perlawanan. Dalam hal ini, agama menjadi ideologi yang melegitimasi ketidakadilan. Berikut kritik terhadap Marx. Tidak semua orang setuju dengan pandangan beliau. Bagi sebagian pihak, agama tidak hanya menindakbobokkan, tetapi justru mampu menjadi kekuatan perubahan sosial. Contohnya, gerakan keagamaan yang mendorong perlawanan terhadap kolonialisme seperti perjuangan tokoh-tokoh agama di Indonesia yang ikut melawan penjajahan. Agama juga seringkali menjadi sumber moralitas, solidaritas, dan inspirasi untuk memperjuangkan keadilan. Berikut relevansi pemikiran Marx. Meski begitu, kritik Marx tetap relevan di era modern. Kita masih bisa melihat kasus ketika agama dipolitisasi demi kepentingan kelompok tertentu. Agama dipakai untuk memengaruhi massa, melegitimasi kekuasaan, atau bahkan memecah belah masyarakat. Namun, agama juga terbukti mampu melahirkan gerakan sisi positif. Banyak komunitas keagamaan yang terlihat dalam kerja-kerja sosial, kemanusiaan, dan perdamaian. Ini menunjukkan bahwa peran agama sangat kompleks, bisa menjadi candu yang melemahkan, tetapi juga menjadi energi yang membangkitkan. Karl Marx menyebut agama sebagai candu masyarakat karena melihat fungsinya yang menenangkan penderitaan tetapi sekaligus menghalangi kesadaran kritis terhadap penindasan sosial. Agama bagi Marx adalah bagian dari superstruktur
yang lahir dari kondisi ekonomi dan politik. Meski kritiknya keras, gagasan Marx membantu kita memahami bahwa agama tidak hanya urusan spiritual, kan juga memiliki dimensi sosial yang erat kaitannya dengan struktur kekuasaan. Dalam konteks sekarang, pandangan Marx bisa dijadikan refleksi agar agama tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Justru sebaliknya, agama seharusnya menjadi kekuatan moral yang mendorong terciptanya keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, agama bukan sekedar candu, tetapi juga sebagai sumber inspirasi untuk perubahan sosial yang lebih baik. Oke, sekian presentasi kami saat ini. Terima kasih.